Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Pada kali ini menanggapi ada pertanyaan terkait ide pengembangan pembagian waris. Jadi sebetulnya idenya sederhana. Kita ini kaum muslimin, bagaimana kita memiliki mekanisme menghentikan proses pemiskinan yang sistematis, karena sudah berbagai macam cara yang diajukan oleh para tokoh, para ahli, tapi semuanya kebanyakan adalah pendekatan individu. Misalkan Ustadz Yusuf Mansur, Buya Syakur, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat misalkan, dan beberapa yang lain memberi resep bagaimana individu dapat mengentaskan kemiskinan dan menjadi individu yang kaya. Orang tua kita, Mbah Maimun misalkan, konon katanya beliau begitu, Mbah Husein Ilyas dari Mojokerto, dan banyak lain seperti Ustadz Arifin Ilham dan sebagainya, itu memberi resep dengan zikir atau wirid gitu. Nah, ini semuanya sebetulnya pendekatan individu, kemudian Bosman Mardigu misalkan menggagas konsep melalui UMKM, berinvestasi di UMKM, termasuk bahkan yang muda seperti Antonio Sudarsono merinci 8 tip menjadi kaya gitu. Itu pun sebetulnya semuanya adalah amalan individu. Selain perbuatan-perbuatan yang sifatnya individu, kita memerlukan perbuatan ataupun dukungan lingkungan, infrastruktur yang menyiapkan lingkungan di mana individu dikader untuk menjadi istilahnya entrepreneur kaya. Di tengah-tengah kita misalkan ada kita perhatikan keluarga Tionghoa misalkan. Kenapa kalangan Tionghoa itu banyak yang kaya raya? Itu kalau kita perhatikan, mereka sejak kecil ditempatkan di tengah keluarganya, sudah punya lingkungan yang mengantarkan mereka kepada punya jiwa yang kaya raya. Mereka mempunyai lingkungan di tengah keluarga yang mengantarkan mereka ke arah yang siap untuk menjadi individu yang kaya. Nah, ada sistem yang sistematis untuk mengantarkan anggota komunitas itu menjadi calon yang kaya raya. Di dalam Islam ini ada sistem tidak hanya individu, tetapi juga memperhatikan aspek berjamaah. Misalkan sholat berjamaah itu lebih baik 25-27 derajat daripada sholat sendiri. Nah, kenapa model itu kita tidak coba dikembangkan di tengah lingkungan berharta, mengelola harta? Jadi bagaimana kita mempunyai sistem pengelolaan harta yang bisa mengantarkan para anggota komunitas, khususnya anggota keluarga itu, ke arah yang punya mental untuk kaya, punya keterampilan mengelola sumber daya menjadi kekayaan yang bermanfaat. Arah ke sini sebetulnya sudah ada, tetapi selama ini belum ditengok, yaitu tentang pembagian harta waris. Untuk mengarahkan bagaimana pembagian harta waris ini bisa dikembangkan menjadi yang menjadi sistem infrastruktur yang bekerja secara sistematis mengantarkan para anggota keluarga itu kaya, itu maka tentu kita harus berpikir lebih keras lagi ke arah itu. Sebetulnya
Pendahulu kita sudah melakukan, ada yang sudah melakukan ke arah sana, tetapi masih pendekatan, misalkan seperti apa alasan pendahulu yang di Minangkabau menerima konsep hidup matrilinear. Bukankah di sana ada ulama? Ataukah begitu saja mereka menyerah kepada adat? Tapi mesti ada takwil kan? Ada takwil. Ada bagaimana mendudukan perkara kepada dasar-dasar sehingga adat itu sampai hari ini masih ada. Kalau itu sebuah kesesatan, mari periksa kuburan-kuburan para ulama pendahulu yang mendukung konsep itu. Apakah mereka disiksa di kubur atau tidak? Ini ekstrimnya kita berpikir seperti itu. Nah, kalau perhatikan, konsep matrilinear itu adalah atas dasar hak pengasuhan. Adalah seorang ibu, adalah kaum wanita yang paling sungguh-sungguh mengasuh anak. Kalau ayah itu biasanya ya kalau keadaannya sudah sebatang kara, Pak, pasti nyari istri lagi, bukan mikirin anak. Tapi kalau ibu itu rata-rata umumnya yang ibu-ibu yang waras nih ya, itu rata-rata lebih memilih mengurus anak dibanding kawin lagi. Itulah kenapa alasan adat Minangkabau memilih matrilinear. Dan mungkin itu ulama di sana mendukungnya dari aspek itu mungkin. Nah, kalau itu saja sudah dilakukan di sebagian negeri ini, kenapa kita tidak lihat aspek lain yang mungkin kita bisa kembangkan menjadi sebuah bahan peradaban untuk dikembangkan menjadi lingkungan yang sistematis mengantarkan anggotanya, anggota keluarga di mana sistem itu dijalankan bisa menjadi punya mental kaya. Justru di sini saya mempertanyakan hadis Rasulullah SAW, meskipun di situ ada ilat-ilat bahwa hadis itu lemah, tetapi itu seringkali disisipkan oleh para ulama pembahas ilmu faraid, ilmu bagi waris tentang hadis tersebut. Yaitu apa isinya? Isinya pertama kali yang akan dicabut dari umat ini adalah ilmu ulama, ilmu waris. Pertama kali ilmu yang akan dicabut dari tengah umat ini adalah ilmu waris. Kalau ditanya apa sebabnya? Sebabnya dicabutnya para ulama, nyawa para ulama. Kalau soal karena sebabnya dicabut para ulama, nyawanya gitu, ya ilmu-ilmu yang lain juga dicabut. Banyak ulama yang telah mendahului, baik itu ulama faraid atau bukan ilmu bagi waris atau ilmu yang lainnya. Tetapi kenapa harus ilmu faraid yang pertama kali yang dicabut? Tentunya bukan karena alasan hanya alasan dicabutnya nyawa para ulama. Saya menyarankan bagaimana kalau itu dipahami artinya adalah karena konteks lingkungan yang berbeda. Model pembagian warisnya seperti dalam Al-Quran itu sudah jelas dirinci dan tetap seperti itu. Tetapi model cara membaginya itu dikembangkan menurut konteks kebutuhannya, konteks keperluannya. Nah, ini mohon maaf para orang pintar semuanya, ini wacana ya. Jadi wacana, bukan menjadi fatwa. Adapun nanti menjadi fatwa perizinan bagi pengerjaannya, di negara kita ini banyak sistem yang sudah mendukungnya. Ada MUI, ada Muktamar NU, ada Majelis Tarjih Muhammadiyah. Wacana ini bisa dibawa ke ranah sana yang punya hak untuk dikembangkannya bagaimana bisa disosialisasikan ke tengah umat. Namun ini adalah wacana dalam paparan, dalam ranah wacana yang mungkin di sini disarankan untuk dikembangkan menjadi, silakan mau dibawa ke disertasi di S3 silakan,
atau tesis S2 silahkan, sebelum atau nanti dibawa juga ke ranah diskusi nasional yang untuk menjadi fatwa-fatwa ulama silahkan. Tapi forum ini bukan wewenangnya, karena saya sebagai individu hanya mengantarkan wacana tentang model-model ini. Gitu. Jadi jangan dulu pemirsa ataupun siapa saja terprovokasi oleh suara ini, karena ini adalah wacana keilmuan akademik. Apakah kita boleh berwacana atau mengembangkan wacana atau menawarkan wacana, kemudian apakah itu memungkinkan sebuah perhelatan selevel muktamar ataupun majelis diskusi MUI yang nasional di pusat atau majelis tarjih itu mengambil wacana ini? Itu mungkin sebetulnya kita secara nasional itu pernah mewacanakan sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya. Misalkan di tahun 1935-36 ulama berkumpul di Banjarmasin untuk merumuskan dari sebuah wacana bagaimana mendirikan negara kesatuan republik ini dan menghasilkan rumusan negara Darussalam. Padahal saat itu semua umat Islam itu mentalnya itu dikuasai oleh formula khilafah. Ya bayangkan, dari sejak Rasulullah SAW wafat, ada sabdanya tentang khilafah nubuwah, kemudian ada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, kemudian dinasti Utsmaniyah atau Ottoman, itu semuanya menyerukan khilafah. Lalu tiba-tiba sekumpulan ulama di Banjarmasin merumuskan dan merekomendasikan untuk mendirikan negara yang bukan khilafah tapi Darussalam. Itu kan sebuah terobosan yang luar biasa itu. Dan itu adalah sejarah yang pertama di dunia yang diprakarsai oleh ulama Indonesia atau Nusantara, yang menjadi awal abad baru kaum muslimin punya negara yang tidak khilafah. Nah, kalau ini contoh sudah ada. Kemudian di Sumatera Barat tadi tentang sebagian ulama mungkin menyetujui matrilinear, itu kan artinya sudah ada contoh-contoh terobosan para ulama di Nusantara ini kepada hal-hal yang bukan tidak populer, bahkan mungkin belum ada idenya di masa itu sebelumnya. Nah, baik, begini tentang terkait bagaimana pembagian waris. Di sini saya tidak menawarkan atau tidak untuk menyetujui misalkan usulannya Bapak Menteri Munawir Syadzali di masanya dia jadi menteri untuk mengusulkan pria dan wanita itu 1:1. Saya tidak menyokong hal itu. Saya di sini tidak mengusulkan sesuatu yang baru di dalam angka-angka. Angka-angka yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran kita terima apa adanya. 2/3, 1/8, 1/6, setengah, asoba, kita terima apa adanya. Tapi sekarang mari cermati pesan Al-Quran utama adalah menitipkan masa depan anak yatim. Di dalam bagi waris itu ada yang terhalang oleh pembagian waris. Sebab-sebabnya pewarisan itu diantaranya adalah karena pernikahan, karena nasab, kemudian karena memerdekakan. Dan di antara yang menghalangi atau gugurnya kewarisan itu karena murtad. Jadi ada hubungannya agama. Karena sesama agama maka mereka bisa saling mengambil waris atau mewarisi. Nah sekarang soal keguguran misalkan, kita di Al-Ma'un, Bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, sudah ada nas Al-Quran yang menyatakan, tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Di antaranya adalah orang yang menghardik anak yatim. Kalau ada nasab tetapi dia berpotensi menjejaskan
masa depan anak yatim. Misalkan pamannya nih, pamannya itu kan dalam ilmu waris punya hak waris. Apakah berhak sang paman mengambil harta waris padahal paman ini tipenya timen Abu Lahab? Kan paman itu tidak semuanya paman Abu Tholib, paman Hamzah. Ada paman Abu Lahab. Dia bahkan mengancam masa depan pendidikannya, anak yatim. Apakah dia dapat bagi waris? Padahal dia jelas mendustakan agama. Nah, itu contoh. Kemudian Nabi mendudukan posisi paman dan bibi. Kata beliau, paman itu pada kedudukan ayah. Bibi itu khol, yaitu kalau paman itu maksudnya saudara dari pihak ayah, yaitu am. Am itu pada kedudukan ayah. Kemudian khol, saudara dari jalur ibu, itu disebut khol. Itu disebutkan paman dari jalur ibu itu pada kedudukan ibu. Tapi pada kenyataannya, apakah setiap paman dari ayah, setiap paman dari ibu itu seperti ayah, seperti ibu? Ada yang tidak tahu menahu rimbanya, tiba-tiba pembagian waris dia datang minta bagian waris karena mengatasnamakan hak agama bagi dirinya. Sekarang balik tanya kepada kita sebagai ayah. Kita ini waktu jadi ayah mau banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala demi hidup anak saya. Tapi kemudian tiba-tiba harta ini diambil oleh orang yang tidak punya rasa tanggung jawab apapun terhadap anak saya. Apakah saya rela hartanya untuk dia? Padahal anak kita masih kecil-kecil. Dan harta itu akan dibawa pergi oleh si orang yang tidak pernah peduli dengan anak yatim. Lalu di mana pesan Al-Quran akan anak yatim? Pesan Al-Quran akan tentang kriteria orang yang mendustakan agama. Kemudian apa hubungannya dengan pembagian waris? Kenapa ini tidak pernah dipertimbangkan? Dari segi keadilan, karena Allah itu maha adil, maka yang jadi pertimbangan adalah pemilik harta. Pemilik harta adalah ayah. Ayah meninggal dunia, tanya kepada ayah, ayah, harta ayah ini kira-kira untuk apa? Pasti kalau ditanya, untuk anaknya supaya bahagia, supaya pendidikannya tidak putus, masa depannya terjamin. Bukan dia sudah mati-matian cari harta, tapi kemudian jatuh hartanya itu kepada orang yang tidak sama sekali peduli dengan kelangsungan anaknya. Jadi sebetulnya banyak dalil yang selama ini tidak menjadi pertimbangan kepada siapa harta itu diberikan. Pertama, diberikan kepada orang yang punya izin menerima dari hak waris itu. Kedua, orang itu harusnya tidak punya halangan syar'i. Halangan syar'i dan halangan adat. Nah, baru orang itu boleh menerima hak waris itu. Ya tentu tentang komitmennya mengurusi anak yatim kan. Nah, kemudian begini. Manusia itu setelah pertimbangan dua ini, kita akan menanyakan pertimbangan ketiga. Manusia ini kondisinya berubah-ubah. Kemarin 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun gayanya belain anak yatim, tapi berikutnya dia lupa, malah melarikan harta anak yatim. Artinya tidak ada jaminan keamanan, sekuritas harta waris ini yang sudah diterima oleh penerima bagi kelangsungan anak yatim. Anak yatim itu butuh sekolah tidak hanya lulus SD, ya lulus SMP, ya kalau bisa bergelar sarjana.
Malah kalau bila perlu kita harus mencanangkan setiap satu rumah harus anak-anaknya menjadi sarjana. Sepertinya harusnya seperti itu ya. Terserah apakah sarjana formal atau non formal, tapi levelnya sarjana. Meskipun di pesantren tidak ada ijazahnya, tetapi kalau dia pesantren 12 tahun kan level sarjana tuh. Terserah soal ijazah, tapi levelnya level sarjana gitu. Nah, adakah itu ditekankan oleh ulama waris selama ini? Kalau ini pertimbangannya, artinya ketika harta itu diserahkan kepada penerima itu, harus ada jaminan bahwa anak yatim ini terus pendidikannya sampai dia bisa membiayai diri sendiri. Nah, jadi bagaimana jaminan ini? Karena ini tuntutan jaminan berikutnya, tidak bisa harta ini diserahkan kepada mereka secara bebas. Karena itu perlu dibangun sistem baru. Apa itu? Nah, karena itu di sini saya mengusulkan bagi waris itu bukan kepada menghabiskan pokok harta, tetapi kepada saham. Jadi kita hitung harta waris total misalkan total 100 juta misalkan. Kemudian hitung pokok masalahnya, ternyata jatuh misalkan pokok masalahnya 20. Nah, 20 saham misalkan gitu kan. Nah, 100 dibagi 20 itu 5, ya kan? Jadi kalau 100 juta per saham nilainya 5 juta. Nah, disitulah yang dapat harta waris, bagian waris itu dapat nilai saham. Nilai saham dalam bentuk pola modal baru dikelola bersama dengan tujuan usaha baru ini adalah menghantarkan anak yatim menuju masa depan. Ini dibangun bisnis, pola bisnis baru, bukan berarti tadinya sawah jadi toko, bukan, tetapi setiap penghasilan tahunan itu dihitung. Setelah dibelanjakan untuk menyekolahkan anak yatim, ada SHU, dibagilah. Dan siapa yang menerima SHU-nya itu? Orang yang punya kontribusi real menemani anak yatim dan hartanya ini, mengurus anak ya, hartanya ini. Jadi bisa jadi kemarin paman A, sekarang paman A malas, paman B yang dapat, paman B tahun depan malas, paman C. Jadi yang menerima harta bagian ini bukan tetap pada seseorang, tetapi pada kontribusi. Nah, kalau ini generasi bapak 100 juta dikembangkan, dikelola oleh keluarga, maka akan nanti berkembang. Nanti generasi anaknya menyumbangkan lagi 100 juta yang baru, diakumulasi. Maka sistematika pembagian waris seperti ini akan menjadi holding company. Dan dengan cara seperti ini, keluarga muslim zaman ke zaman itu sudah diberikan infrastruktur sistem mengolah harta yang mengatakan mereka jadi konglomerat. Bayangkan, tidak seperti sekarang. Waris besar, orang tua punya tanah 1000 hektar, dibagi jadi tinggal 100 hektar. Orang tua generasi kedua dibagi lagi, tinggal 10 hektar. Kemudian kita ini jadi miskin sekarang. Sekarang jadi miskin ini. Karena apa? Sistem pembagian waris yang kita rawat selama ini seperti itu. Harusnya harta orang tua kita generasi ke generasi itu semakin banyak, dan kita ini muncul menjadi para konglomerat. Punya jiwa entrepreneur, punya keterampilan mengolah harta, punya kecermatan dengan sumber daya, tapi dengan pola-pola yang awal yang kita entah meneruskan dari Quraisy atau dari mana, itu kita terjejas dalam kemiskinan. Nah, makanya sistem bagaimana harta ini kemudian akan menjadi multiplier efeknya nanti. Nah, saya sarankan ada orang-orang yang membahasnya menjadi disertasi doktoral. Bagaimana model-model matematikanya, bagaimana pola manajemennya, itu dikembangkan kepada disertasi doktoral. Dengan beginilah kita bisa berharap kaum muslimin ke depan punya holding company, setiap individunya punya jiwa entrepreneurship yang mumpuni.
Ini sistematis. Sekarang ini kita tidak punya model yang sistematis yang mendidik setiap individu kaum muslimin ke arah itu. Nah, jadi kalau orang tua kita dulu sudah pernah menemukan resep menjadi negara kesatuan Republik Indonesia itu Darussalam, maka saya mengusulkan kepada para pakar, kepada majelis ulama di semua lini untuk mempertimbangkan saran ini agar kita memiliki model untuk membalikkan, mumpung hari kiamat masih jauh ya, barangkali masih punya kesempatan kita membalikkan kondisi dari kaum muslimin yang sekarang kecenderungannya semakin miskin, kita ingin juga semakin kaya secara sistematis. Di samping kita mengerjakan zikir yang membuat kaya, memudahkan harta kita, di samping kita rajin beramal berderma seperti para ustadz, para kiai yang sarankan yang lain, tetapi juga kita punya peradaban, punya model, punya budaya, bagaimana lingkungan keluarga kita menjadi infrastruktur yang melatih kecerdasan masing-masing anggota keluarganya untuk mengelola sumber daya. Akhirnya itu kembali lagi hanya kita bisa bilang wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha mengetahui dengan kehendak-kehendaknya. Cuma inilah manusia dituntut untuk berpikir bagaimana mengembangkan ide-ide syariatnya agar menjadi kebaikan-kebaikan di muka bumi. Wallahu a'lam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada khalqi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.